Ya, shalom semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, udah lama nih ya nggak bikin video tentang renungan, tentang firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bawain satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu tentang tujuan hidup. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa ini adalah anugerah daripada-Mu saja Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan Yesus, dan kami juga mau terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara semua. Ya, hari ini saya membahas satu hal yang penting ya. Mungkin video ini akan dibagi beberapa, saya belum tahu. Nanti saya akan coba dulu setelah editing. Tapi yang pasti kita mau bahas tentang tujuan hidup. Ya, mengetahui tujuan hidup. Sebenarnya ini sudah sering dibahas ya. Maksudnya saya itu sering bahas tentang tujuan hidup, terutama untuk anak-anak remaja, kaum muda gitu. Bahkan saya pernah menulis buku Dreams yang tujuannya adalah untuk memotivasi anak muda itu menemukan tujuan hidupnya, menemukan mimpinya, sesuatu yang dia mau raih di dalam hidup ini. Sehingga hidup itu tidak berlalu begitu saja. Hidup itu diisi dengan suatu hal yang luar biasa gitu, suatu hal pekerjaan yang kita nikmatin juga saat melakukannya. Nah, jadi nggak cuman hidup, lahir, remaja, pemuda, dewasa, kawin, habis itu mati, udah tua mati gitu ya, nggak kayak gitu ya. Saya berharap kita semua tuh punya tujuan yang pasti di dalam hidup ini. Nah, tentu kalau kita ngomongin tentang tujuan hidup, saya langsung ambil hal utamanya saja ya saudara. Kalau kita ngomongin tentang tujuan hidup, itu tuh pasti kita lagi ngomongin tentang bagaimana harusnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan hidup kita yang terutama di dalam hidup ini adalah ya memuliakan nama Tuhan, ya mau apa lagi dong gitu ya. Dengan cara seperti itu pada akhirnya kita kan yang memang sudah diselamatkan akan memperoleh keselamatan, bukan akan memperoleh ya, sudah mendapatkan keselamatan, maksud saya. Lalu kemudian nanti kalau kita sudah meninggal pun kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu kita percaya itu dengan iman. Nah, di dalam kehidupan kita masih di bumi ini, ya tentu kita ada hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tentu bukan maksud membuat Tuhan lebih mulia. Itu tolong jangan disalahpahami ya. Karena siapalah kita, manusia yang terbatas, sementara Tuhan itu tidak terbatas. Ya, kita nggak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan. Kita nggak mungkin bisa membuat nama Tuhan itu lebih mulia lagi karena Tuhan itu sendiri sudah kudus, agung, suci, mulia, dan itu bagian dari pribadinya gitu saudara. Jadi kita nggak mungkin bisa mengambil bagian di dalam hal itu karena kita adalah ciptaan yang terbatas ya. Tuhan sudah mulia, agung, kudus, suci, dan naturnya memang demikian. Nah, tetapi sebagai anak Tuhan, kita tuh harus bisa merespon dengan benar, yaitu memberi sesuatu untuk Tuhan, karena kan kita sudah diselamatkan, dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, ya saudara ya. Jadi intinya ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan kita, sebagai bentuk pujian penghormatan kepadanya, gitu saudara. Karena bagaimanapun segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia. Saya akan bacakan dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi apa? Kita diciptakan untuk Tuhan. Sudah seharusnya kita balikin untuk Tuhan juga dong. Kita berikan lagi kepada Tuhan. Ya, jadi hidup kita seluruhnya kita berikan untuk Tuhan. Nah, ada berbagai macam cara untuk bagaimana memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini gitu ya. Banyak hal gitu ya. Mungkin lewat penyembahan, mungkin lewat lagu, pujian penyembahan, bahkan lewat persembahan juga ya. Kitab Tawarik juga pernah mengatakan hal itu. Dengan cara berbuah itu juga bisa kita memuliakan nama Tuhan. Di kitab Yohanes 15 ayat 8 kan juga dikasih tahu kan. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu adalah waktu kita menyelesaikan pekerjaan kita di muka bumi, itu kita sudah bisa memuliakan nama Tuhan, saudara.
Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus pernah berkata seperti ini. Ini Yesus yang ngomong ya saudara. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, jadi menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup adalah salah satu cara untuk kita tuh bisa memuliakan nama Tuhan. Yesus sendiri pun berjuang untuk merealisasikan rencana Bapa di dalam hidupnya selama dia masih di muka bumi. Bagaimana menyelamatkan umat manusia, menebus mereka walaupun mereka menyebalkan ya, berbuat dosa, mengkhianati Yesus dan lain sebagainya, tetapi Yesus tetap mau menjalankan misinya di dalam hidupnya. Dia berusaha sampai garis finish. Dan Rasul Paulus juga meneladani Yesus dan dia juga mengakhiri hidupnya sampai garis finish. Ya, saudara, jadi salah satu cara bagaimana kita memuliakan nama Tuhan sekali lagi adalah menyelesaikan pekerjaan yang memang Tuhan sudah rencanakan ke dalam kehidupan kita. Well, untuk tahu hal itu tentu nggak gampang ya saudara ya. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan yang khusus dari Tuhan itu? Bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang agung itu untuk kita, saudara? Jadi pekerjaan apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan di suatu hari nanti? Ya, karena pada dasarnya waktu manusia diciptakan, sudah naturnya diciptakan untuk bekerja, saudara. Nah, bekerja bukan hal yang melelahkan sebenarnya, justru hal yang menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan tujuan kita. Tentu ini nggak gampang, karena yang tahu adalah ya Tuhan sendiri kan. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita daya tangkapnya, akal budinya terbatas, saudara. Tentu kita untuk mengetahui tujuan hidup ini nggak gampang. Untuk itu saya pernah menulis buku Dreams ya. Itu singkatan dari Dreams, Desire, Responsibility, Education, Ability, Dreams ya, Ability, Maturity, Dreams, Spirituality. Ya, jadi saya rangkum itu bagaimana caranya supaya kita menemukan tujuan hidup. Tapi itu udah lama ya, tahun 2013 atau 2014 saya lupa. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya dapetin satu hal gini. Akhirnya dari singkatan itu, Dreams itu berkembang menjadi banyak, saudara. Nah, ini yang saya ingin bahas. Paling nggak sampai sekarang ada 8 gimana caranya supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa, saudara. Nah, yang pertama adalah tentu tanya Tuhan. Ya, kita nggak boleh lupa tentang hal ini. Ini paling penting, saudara. Tanya Tuhan. Karena yang paling tahu tujuan kita adalah pribadi yang menciptakan kita. Waktu saya menulis buku, yang ngerti tujuan buku ini ditulis adalah saya, karena saya yang menciptakan buku itu. Waktu lampu itu dibuat, yang paling mengerti lampu itu gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa, ya si penciptanya, saudara. Saya bersama istri dan Koko dan Ipar punya board game cafe gitu ya. Saya senang dengan packaging dari board game itu sendiri. Cara mereka menaruh mainan-mainannya, pion-pionnya, karakter-karakternya, meeple-nya itu menarik sekali, saudara. Karena seringkali mereka membuat satu kotak di gimana caranya supaya semua barang-barang itu dimasukin ke dalam kotak tapi dalam keadaan yang presisi dan rapih, saudara. Dan efektif. Jadi waktu ngambil enak, ini untuk naruh ini naruh apa gitu. Jadi enak gitu, saudara. Nah, yang paling mengerti tentang kotak itu adalah ya si pencipta board game tersebut, saudara. Nah, kadang kita juga ngeraba-raba, ini untuk apa ya, yang ini taruh di mana ya gitu. Terkadang kita agak bingung gitu, walaupun banyak penuntun yang udah jelas sih gitu ya. Nah, kalau kita bingung kita ngapain? Ya seringkali ya harusnya kita tanya kepada sang pencipta. Sama halnya kalau kita beli barang elektronik ya kita pasti tanya sama customer service-nya, misalkan seperti itu. Atau cek buku manualnya, kayak gitu, saudara. Nah, buku manual kita adalah ya firman Tuhan, Alkitab. Customer service kita nggak ada dong, tinggal telepon. Tetapi kan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tanya Tuhan itu penting, saudara.
Jadi yang pertama, bagaimana cara kita harus mengetahui tujuan hidup kita, ya tanya Tuhan. Gak lain gak bukan, karena dia adalah pencipta kita, saudara. Sehingga kita harusnya tanya kepada pribadi tersebut. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menuntun kita ke tujuan kita yang sesungguhnya di muka bumi ini. Jadi kita butuh keintiman dengan Tuhan di situ. Kita harus punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita kemanapun Dia mau kita pergi. Well, nggak ada yang salah dengan hal itu. Kita bisa memakai cara ini dengan berpuasa, berdoa, dan lain sebagainya. Tanya Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cek dulu nih, saudara. Saya pernah buka-buka YouTube ya, cari tahu tentang hal ini, input-input dari luar supaya nambah wawasan. Saya dapetin hal yang menarik, saudara, yaitu masalah keselarasan dengan firman Tuhan. Keselarasan dengan firman Tuhan. Jadi maksudnya gini, pekerjaan apapun yang kita pikirkan nanti, ya saudara, kalau itu bertolak dengan firman Tuhan, bertolak belakang dengan firman Tuhan, maka itu pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kita nggak perlu jalani tujuan tersebut. Ya, jadi kalau memang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita nggak perlu jalani kok. Ya misalkan maaf kata ya, mencari nafkah tetapi dengan cara yang tidak halal. Maaf kata ya, wanita tunasusila, menjual tubuhnya, misalkan seperti itu. Atau mengedar narkoba, itu kan jelas-jelas di ranah area warna hitam gitu kan ya. Kita nggak boleh dong, gitu. Itu kan jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita nggak perlu, jelas itu bukan tujuan kita. Nah, makanya kita perlu melatih diri dengan membaca firman Tuhan supaya kita semakin aware, gitu ya, semakin peka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Nah untuk itu saudara, di dalam hal yang lain saya juga mau mengingatkan ya saudara, misalkan pekerjaan apapun yang kita lakukan nanti, kalau orientasinya hanya uang dan diri kita sendiri, itu pun juga jadi salah loh saudara. Dan saya yakin itu tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau orientasinya uang, ujung-ujungnya jadi cinta uang. Kalau orientasinya hanya kepada diri sendiri, ujung-ujungnya hanya memuaskan nafsu diri kita sendiri. Jadi pekerjaan apapun yang ujung-ujungnya hanya memuaskan diri sendiri, ataupun orientasinya hanya uang, itu pasti sudah tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sekalipun mungkin halal tadinya, saudara. Tapi kalau orientasinya hanya uang, karena hidup kita tuh terlalu singkat untuk diri sendiri, saudara. Harusnya hidup kita gunakan untuk orang lain juga. Amin, saudara. Keselarasan dengan firman Tuhan itu penting. Ya. Kita apapun pekerjaan yang kita ingin ambil nanti, kuliah di mana, mimpi apa kita nanti, ya, kita mau jadi apa, dokter misalkan, pengacara atau apapun itu. Kalau memang tidak selaras dengan firman Tuhan, pasti itu bukan tujuannya. Itu bukan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan pasti. Karena Tuhan pasti senang kalau kita berjalan bersama dengan firman-Nya gitu saudara. Sekali lagi, itulah gunanya kita membaca firman Tuhan supaya kita mendapatkan kepekaan di sini. Saudara. Tapi kalau ngomong uang, memang itu agak sensitif. Ya, saya nggak bilang uang itu salah. Ya, cuman seringkali orang menyalahgunakan uang, saudara. Ya, uangnya nggak salah, tapi manusia yang seringkali salah. Nah, untuk itu kita perlu lebih hati-hati di dalam hal ini supaya kita tidak jatuh di dalam hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya. Yang orientasinya ujung-ujungnya hanya kepada diri sendiri. Amin, saudara. Mari kita cek, itu selaras nggak dengan firman Tuhan? Selaras nggak dengan kehendak Tuhan? Kita cek, saudara. Amin.